Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang legalitas dari NITG. Nah, banyak pembahasan NITG seperti aplikasi Ponzi. Pertanyaannya, apakah benar NITG ini adalah salah satu aplikasi Ponzi atau aplikasi penipuan atau aplikasi scam ya? Nah, di sini teman-teman sekalian, saya tidak akan mengatakan bahwasannya NITG ini apakah memang benar-benar aplikasi yang menguntungkan atau menghasilkan uang atau hanya aplikasi Ponzi ya teman-teman sekalian. Pada kesempatan video ini saya hanya ingin memberikan sedikit bukti pada teman-teman tentang legalitas dari NITG. Selanjutnya yang menilai apakah NITG ini benar-benar aplikasi penipuan atau tidak dan memutuskan untuk bergabung ataupun tidak, kami kembalikan kepada teman-teman sekalian. Oke, permasalahan legalitas teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini ya teman. Ada beberapa berita termasuk di Detik Finance, Tribunnews, Berita Detik, Kompas itu membahas semuanya tentang NITG. Nah, salah satu yang ingin saya buka yaitu di Detik Finance. Karena di website Detik Finance ini yaitu kita tahu sendiri adalah website detik.com yang terpercaya ya teman-teman sekalian, membahas seputar tentang perekonomian atau ekonomi atau membahas tentang saham-saham dan sebagainya di Detik Finance ini. Nah, salah satu yang dibahas tentang NITG yang dukung tanggung jawab sosial dan pembangunan nasional. Nah, di sini kita ketahui PT NITG Teknologi Indonesia secara resmi membuka cabang dengan pemerintah Indonesia menjadi anggota baru pasar Indonesia pada 17 Agustus lalu. Setelah persiapan yang matang dan negosiasi yang cermat terkait, pemerintahan Indonesia secara resmi menandatangani dan menerbitkan izin usaha NITG. Nah, sebagai informasi teman-teman sekalian, bahwasannya PT NITG atau teknologi ini sebenarnya sudah ada di luar negeri, hanya saja baru memasuki pasar Indonesia pada 7 Agustus lalu. Nah, kita coba ya teman-teman sekalian, Detik Finance ini mengarahkan kita kepada sebuah website, yaitu website NITG AI. Nah, disinilah yang membahas tentang seluruh apa yang dimaksud dengan NITG, apa produk apa yang dijual di NITG. Nah, di sini semua ya. Nah, kita terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia teman-teman, jikalau mengalami kesulitan menerjemahkan. Oke, nah, kita masuk ke browser saja dulu biar lebih enak. Nah, ini kita dibawa ke halaman NITG yang beralamat NITG AI ya. AI, sedangkan yang kita ikuti di sistemnya NITG CC. Namun teman-teman sekalian jangan khawatir, NITG AI dan NITG CC itu sama. Nah, di sini kita tinggal klik saja salah satu tombol ini ya, Join Now. Maka kita akan dibawa ke halaman sistem NITG CC. Jadi sama ya, halamannya ini sama dengan perusahaan yang sama ya. Hanya saja yang membedakan, kalau NITG CC ini adalah sistemnya, sedangkan NITG AI ini adalah websitenya, gitu ya teman-teman. Nanti beberapa cuplikan video nanti saya akan jelaskan juga atau perlihatkan NITG terbitnya tahun kapan ya teman-teman sekalian, dan sudah berapa lama. Nah, kita terjemahkan dulu agar lebih mudah. Nah, ini teman-teman, NITG yaitu perdagangan kuantitatif AI terkemuka di dunia. Intinya ini perdagangan kuantitatif yang didukung dengan sistem AI atau kecerdasan buatan di dalam melakukan trading, kalau menurut NITG di websitenya teman-teman sekalian. Nah, ini juga kita langsung ke halaman bawah. Nah, ini alamatnya itu 1909 KSTNW Washington DC 2006 AS. Nah, jadi NITG yang asli itu atau yang sebelum masuk Indonesia ini ada di Washington DC ya teman. Nah, ini nanti teman bisa lihat sendiri tentang NITG. Nah, yang perlu kita lampirkan di sini yaitu sebuah legalitas dari NITG itu sendiri. Ini dia legalitasnya. Nah, di sini sebenarnya untuk legalitas sertifikat seperti ini bisa dimanipulasi. Hanya saja saya juga kurang tahu apa ini benar-benar legalitas yang diberikan oleh pihak terkait ya. Nah, kita lihat saja di sini kualifikasi kami. NITG adalah perusahaan yang terdaftar secara resmi di Amerika Serikat dan Indonesia dan negara-negara lain. Jadi NITG ada di Amerika Serikat, Indonesia dan negara-negara lain ya. Memberikan perlindungan yang kuat untuk keamanan finansial
platform. Selain itu, NETG memberi wewenang dan diatur oleh Biro Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat atau MSB untuk menyediakan layanan keuangan kuantitatif kepada klien profesional dan lembaga keuangan. Nah, menurut keterangan website ini, NETG ini dilindungi oleh Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat yang disingkat MSB ya teman-teman sekalian. Nah, ini dia izinnya, Certificate of Fake of Good Standing. Nah, seperti itulah intinya. Nah, ini bisa teman-teman terjemahkan nanti ya, membantu saya terjemahkan tentang legalitas dari NETG yang berbahasa Inggris ini. Yang intinya ini dari Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat. Dan ini juga Financial Crime. Nah, ini Network Department of Treasury. Kalau saya memahaminya, ini network itu intinya digital ya. Jadi NETG karena berhubung atau berkaitan dengan keuangan digital, maka dia harus mendapatkan izin dari financial crime ini, dari perekonomian kejahatan ini ya. Nah, ini sudah mendapatkan izin kalau menurut di sini ya. Nah, yang kita lihat juga di sini itu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 00600535 AH 0101 tahun 2024. Nah, ini ada izin pengesahan dari Indonesia dari pihak pemerintah Indonesia yang mana menetapkan bahwa pendirian PT NETG cabang Indonesia ya berkedudukan di Jakarta Utara. Nah, kita biar lebih jelas lagi kita lihat pada pencarian ya, kita download dulu gambarnya. Oke teman-teman sekalian, kita coba untuk melakukan pencarian tentang perizinan tadi melalui scan kode QR. Nah, ini dia secara langsung menganalisa bahwasannya scan kode QR ini mengarahkan memang benar-benar kepada alamat AHU Go ID atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Badan Pendirian PT NETG, menjelaskan di sini ya. Sesuai ya, AHU 00600535 AH 01 tahun 2004 ya. Notaris pembuatnya Bambang Aryawan SH. Nah, ini adalah benar-benar tercatat dalam database kami. Untuk memastikan bahwa Anda mengakses database yang benar, pastikan bahwa URL pada browser Anda adalah http ahu.go.id. Jadi, untuk pendirian atau membuka cabang NETG Teknologi Indonesia sudah ada resmi atau perizinan dari Badan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ya, di sini ya, Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ya melalui pencarian. Itu untuk mulailah dari legalitasnya ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita coba untuk melihat NETG ini tahun pendiriannya. Oke teman-teman, kita silakan copy paste dulu AI-nya, NETG AI yang beralamat AI di sini. Kemudian kita lakukan pencarian. Nah, pada kolom ini silakan teman-teman klik WHOIS Domain Tools. Nah, seperti ini ya. Maka akan diarahkan beberapa pencarian domain seperti ini. Kita yang pilih yang paling atas. Nah, silakan copy yang alamat NETG AI tadi, lakukan pencarian. Oke teman-teman sekalian, inilah tampilan dari pencarian NETG AI ya. Karena ini berbahasa Inggris, kita terjemahkan lagi biar lebih mudah. Nah, catatan WHOIS untuk NETG AI, alamat IP 1000 situs lainnya di hosting server ini. Oke. Lokasi dan sejarah hak kekayaan intelektual 102 perubahan pada 102 alamat IP unik selama 0 tahun. Nah, ini ASN Hostinger International Limited terdaftar pada 4 April 2011. Jadi NETG ini terdaftar pada tahun 2014 ya, sudah hampir 11 tahun atau 9 tahun ya. Dari 2011 sampai 2024. Nah, ini kita lihat tampilan yang masih berbahasa Inggris. Nah, teman-teman nanti lihat saja ya di pencarian WHOIS Domain Tools ini. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di situs lainnya ya. Oke, selanjutnya kita coba melakukan pencarian di NETG AI-nya, NETG CC.
Nah, kita salin dulu alamatnya. Kita klik salah satu alamat. Nah, ini dibawa ke NI3CC. Kita copy paste. Sebelum itu kita tarik dulu seperti ini. Nah, pilih semua, salin. Kita kembali kepada halaman tadi. Kita lakukan pencarian. Nah, ya kan teman-teman sekalian, ini tampilan dari NI3CC-nya ya. Tahun pendiriannya. Nah, nama SIP INC. Dia baru tanggal situs status terdaftar klien transfer dilarang. Tanggal 114 hari, dibuat pada 2024 bulan 7 tanggal 4 ya teman-teman sekalian, sesuai yang ada di berita Detik Finance tadi ya, bulan 7 dia. Nah, kadaluarsa nanti pada tanggal 25 bulan 7 tanggal 4. Nah, ini maksudnya apa teman-teman? Kadaluarsa maksudnya ya ini bahwasanya sebuah situs atau domain memang ada namanya masa perpanjangan itu. Masa perpanjangan dalam 1 tahun sekali. Nah, ini NI3CC ini akan berakhir pada 2005 bulan 7 tanggal 4, tapi nanti akan diperpanjang lagi oleh pihak dari NI3 ya teman-teman, atau diperbaharui. Nah, yang menjadi catatan di sini teman-teman sekalian, bahwasannya NI3CC ini Cloud Parent AS terdaftar pada 14 Juli 2010. Jadi sistem NI3CC ini terlebih dahulu terbit, baru NI3AI atau yang webnya ya. Jadi 2010 itu NI3CC-nya atau sistemnya. Nah, pada setahun kemudian baru muncul atau diterbitkan juga websitenya NI3AI tadi pada tahun 2011. Nah, ini NI3 muncul pada 14 Juli 2010. Nah, jadi situs ini sudah lama ya, NI3 ini sudah lama ada di luar negeri sana, dan baru masuk pasar Indonesia pada bulan Agustus kemarin. Oke teman-teman sekalian, pertanyaannya apakah NI3 ini terpercaya atau tidak? Untuk terpercaya atau tidaknya kami kembalikan kepada teman-teman sekalian ya, karena sudah saya sertakan beberapa bukti tentang legalitas NI3 ini. Selanjutnya, ingin bergabung atau tidaknya terserah dari teman-teman sekalian, karena itulah kami hanya memberikan bukti legalitasnya. Adapun dia scam atau tidak, nantinya kita lihat saja pada akhir episodenya ya, apakah website ini atau perusahaan ini akan tutup ya. Intinya untuk NI3CC masih berkaitan dengan NI3AI atau perusahaan NI3 ya, karena memang jelas dari Detik Finance ini disertai linknya dan memang masih mengarah ke NI3AI, NI3AI dan NI3CC itu masih satu website, masih satu perusahaan menurut saya. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman sekalian. Untuk info lebih lanjutnya bisa teman-teman cari saja sendiri tentang legalitas NI3, dan banyak juga ada beberapa YouTuber itu membahas juga tentang membahas tentang NI3 adalah penipuan, adalah aplikasi Ponzi atau aplikasi scam. Itu ada juga di YouTube. Tapi di sini saya hanya memberikan keterbukaan wawasan bagi teman-teman untuk menilai apakah ini aplikasi penipuan. Jika memang menurut teman-teman NI3 adalah aplikasi penipuan, silakan tinggalkan. Jika menurut teman-teman NI3 ini adalah memang benar real aplikasi yang menguntungkan, silakan ikuti. Jadi kami tidak memaksa di sini ya teman-teman sekalian. Dan saya juga di sini sebagai rekrutmen adalah salah satu anggota NI3 yang mencoba merekrut teman-teman ya. Jadi tanpa memaksa apapun, dan saya tidak bertujuan untuk menipu teman sekalian, karena saya juga berdasarkan dengan beberapa bukti tentang legalitas dari NI3 itu sendiri. Dan memang saya rasakan untuk sampai saat ini memang NI3 menguntungkan. Tapi saya juga tidak bisa mengatakan bahwa NI3 ini akan bertahan lama atau tidak, atau aplikasi Ponzi atau tidak, atau memang aplikasi memang real ya. Karena ya kita akan tahu pada akhir episode nanti atau pada akhirnya ya. Kita lihat saja terus. Yang pasti sudah hampir 11 tahun NI3 berdiri di luar negeri dan baru masuk pasar Indonesia saat ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.